Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Untuk menghadapimu, aku tidak membutuhkan bonekaku yang berharga ini. Ini adikku. Bagaimana jika kamu terluka? Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia benar-benar menyimpan boneka itu. Pemuda berjubah hitam itu tampak sedikit terkejut saat melihat Chen Ping telah menyingkirkan boneka itu. Bagaimanapun, Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan lawannya. Tapi sekarang, Chen Ping memang telah menyingkirkan boneka itu dan ingin menghadapi dirinya sendiri. Kamu terlalu sombong, tapi aku akan membiarkanmu mencoba membayar harga atas kesombonganmu. Setelah pemuda berjubah hitam berkata, kabut hitam memenuhi tubuhnya seluruh sekte jiwa iblis. Seorang biksu agung kelas 9 di alam kesengsaraan sungguh luar biasa. Hal ini membuat Zeyan dan Jiang Yulian sangat khawatir. Chen Ping mencibir di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi kabut hitam tanpa rasa panik. Melihat Chen Ping begitu tenang, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut dan berkata, Chen Ping, kamu cukup berani. Demi keberanianmu, aku akan memberitahumu identitasku agar kamu tahu siapa yang membunuhmu. Saya tidak suka mengetahui nama orang mati. Bagaimanapun, Anda akan segera mati. Tidak masalah apakah Anda tahu namanya atau tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, arogan. Sangat arogan dan sombong. Ini Chen Ping. Kata-kata ini membuat mata pemuda berjubah hitam itu membelalak karena marah, dan kabut hitam yang memenuhi udara menjadi semakin tebal. Hah! Chen Ping mendengus dingin, dan hembusan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura yang dipancarkan oleh Chen Ping langsung menghancurkan kabut hitam, dan sinar matahari yang terik turun. Kamu sudah menjadi anjing dari aliansi penyegel iblis, jadi tidak perlu sombong. Meskipun kamu sombong, bukankah kamu sudah diterima sebagai anjing penjaga oleh aliansi penyegel iblis? Senyuman dingin. Aku akan membunuhmu. Dalam 3 langkah, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan marah. 3 gerakan. Chen Ping tersenyum menghina, bahkan jika kamu menggunakan 300 gerakan, kamu tidak bisa membunuhku. Cobalah. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dan mulai menyerang. Chen Ping melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat tampak terbentuk di luar mereka berdua, mengisolasi segala sesuatu di sekitar mereka. Chen Ping takut dampaknya akan mempengaruhi Zeyan dan Jiang Yulian. Begitu pemuda berjubah hitam itu bergerak, kabut hitam tebal melonjak di sekelilingnya, menyebar dengan cepat seperti air pasang. Kabut hitam menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh area dalam kegelapan pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Dalam kegelapan ini, kabut hitam berubah menjadi monster, mengaum terus-menerus, dan auman datang silih berganti, seperti auman roh jahat yang datang dari dasar neraka, yang membuat orang bergidik. Dihadapkan pada kabut hitam dan pengepungan monster dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping tampak menyendiri dan tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menutup matanya rapat-rapat, lalu tiba-tiba membukanya, dengan cahaya panas berkedip di matanya. Api pamungkas di tubuhnya menyala seketika, dan nyala api itu sepanas matahari, menyinari sosoknya yang agung seperti dewa perang. Api bersinar dalam kegelapan, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kekacauan ini. Boom! Chen Ping mengayunkan tinjunya, dan apinya menyala dengan ganas, berubah menjadi 2 naga api yang menggeliat di udara. Naga api dan monster-monster bertabrakan dengan sengit, dan setiap benturan menghasilkan suara yang memekakkan telinga,
seolah-olah langit dan bumi pun berguncang. Cahaya api dan kabut hitam saling berjalin membentuk gambaran mendebarkan yang memusingkan mata. Cahaya api menyinari wajah orang-orang di sekitarnya, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Bukankah ini api tertinggi klan iblis? Mengapa begitu kuat? Zeyan melihat letusan api tertinggi Chen Ping, dengan keterkejutan di matanya, karena yang diletuskan Chen Ping bukan hanya iblis. Api tertinggi klan. Meskipun api ini mengandung aura api tertinggi klan iblis, namun tidak sepenuhnya api tertinggi klan iblis. Ini harusnya dibentuk oleh perpaduan beberapa jenis api pamungkas. Jiang Yulian juga melihatnya dalam keheningan yang tertegun. Tuan Chen benar-benar luar biasa. Dia masih bisa bertahan dari serangan seperti itu dengan mudah. Anda tahu, orang itu adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Jadi lakukan semua orang di sekte jiwa iblis. Menonton dengan terkejut, mereka ingin melihat bagaimana biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan bertarung melawan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Pada saat ini, Chen Ping menerobos kabut hitam, tubuhnya terbakar api, dan dia terus menyerang monster-monster yang diubah oleh kabut hitam. Setiap serangan tepat dan kuat, mengalahkan ilusi monster-monster itu satu persatu. Gerakannya secepat kilat, memusingkan, bahkan udara pun terbakar karena kecepatannya. Pemuda berjubah hitam tampaknya semakin berjuang, kabut hitamnya mulai menipis, dan ilusi monster itu perlahan menghilang. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping akan begitu kuat dan dapat dengan mudah mengambil tindakan ini darinya. Anda tahu, Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, dan tidak mungkin dia bisa menandinginya. Akhirnya, setelah terjadi benturan keras, kabut hitam pemuda berjubah hitam itu benar-benar hilang. Chen Ping berdiri di bawah api unggun, sosoknya setinggi pohon pinus, dengan senyum tenang di wajahnya. Langkahmu ini tidak terlalu bagus, kata Chen Ping dengan tenang. Meskipun suaranya tidak keras, namun penuh percaya diri dan mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, ada seruan dan kekaguman di mana-mana. Tuan Chen, Anda luar biasa. Tuan Chen sangat hebat. Dia memblokir gerakan pertama ini dengan mudah. Tuan Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya, ini seperti permainan anak-anak. Jiwa iblis. Semua orang di sekte memuji Chen Ping satu demi satu, hanya untuk merangsang pemuda berjubah hitam. Kamu benar-benar punya masalah. Aku meremehkanmu. Mata pemuda berjubah hitam itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, akan menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi levelnya. Kamu tidak buruk. Aku sangat menghargaimu. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Aku merasa kamu bisa bertarung untuk sementara waktu. Chen Ping berkata dengan nada mengejek kepada pemuda berjubah hitam. Pemuda berjubah hitam itu meraung dengan marah, jangan berpuas diri, itu baru langkah pertama. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, dan itu hanya pemanasan naik. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat dengan keterampilan sihir yang nyata, saya akan membuat Anda mati ketakutan. Saya harap kali ini, Anda tidak hanya seorang pembual, tetapi benar-benar dapat menunjukkan beberapa keterampilan. Kata Chen Ping dengan senyuman tipis. Niat membunuh muncul di mata pemuda berjubah hitam, dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya, seolah-olah dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan ini. Dia mengepalkan tangannya, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak pada saat ini, dan kabut hitam yang telah menghilang mengembun lagi. Kabut hitam itu seperti binatang buas yang marah,
mengaum dan berlari kencang, berubah menjadi gelombang hitam yang mengepul, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan melonjak menuju Chen Ping. Gelombang hitam itu sekuat tsunami, menenggelamkan Chen Ping sepenuhnya dalam sekejap. Udara di sekitarnya seakan tersedot oleh gelombang ini, membentuk ruang hampa yang mematikan. Gelombang hitam mulai melonjak tak terkendali. Jika bukan karena penghalang yang dipasang oleh Chen Ping, Zeyan dan yang lainnya akan menderita. Dalam gelombang hitam, terdengar suara benturan terus-menerus, seperti deru gunung yang bertabrakan. Gemuruh, gemuruh, pusaran air besar terbentuk di kabut hitam, seolah-olah merobek semua yang ada di dalamnya menjadi berkeping-keping. Ketika Zeyan, Jiang Yulian dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung panik. Sekarang Chen Ping terbungkus gelombang hitam dan tidak bisa melihat sama sekali, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tuan Chen, Anda harus menolak. Zeyan berdoa. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari kegelapan. Pada awalnya, kecemerlangannya seperti cahaya bintang yang redup di langit malam, tetapi saat energi internal Chen Ping terus melonjak, cahaya itu menjadi semakin terang dan menyilaukan, menerangi seluruh langit. Kemudian sosok Chen Ping muncul. Pada saat ini, 3 warna api berbeda mengelilingi Chen Ping, yaitu merah menyala, biru misterius, dan putih bersih. Di bawah kendali Chen Ping, ketiga api pamungkas ini meraung ke arah gelombang hitam pemuda berjubah hitam seperti 3 naga raksasa. Naga api berkepala 3 menggeliat dan menggigit gelombang hitam. Setiap serangan seperti guntur, menghancurkan gelombang hitam menjadi beberapa bagian. Di bawah serangan sengit naga api, gelombang hitam secara bertahap kehilangan kekuatan aslinya dan mulai hancur menjadi pecahan kabut hitam. Wajah pemuda berjubah hitam itu berubah drastis saat melihat ini. Dia jelas tidak menyangka Chen Ping bisa mematahkan jurus keduanya dengan mudah. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Chen Ping melambaikan tangannya, dan ketiga naga api itu langsung menuju ke arah pemuda berjubah hitam. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kabut hitam yang tersisa di depannya, membentuk penghalang yang kuat untuk menahan serangan naga api. Namun, kekuatan naga api itu terlalu kuat. Bahkan jika pemuda berjubah hitam itu mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menahan serangan dahsyat ini. Aku melihat naga api menghantam penghalang kabut hitam berulang kali. Setiap benturan membuat penghalang itu bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pemuda berjubah hitam mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas penghalang. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan merasa tidak berdaya. Kekuatan naga api sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap serangan lebih ganas dari yang sebelumnya. Akhirnya, dengan raungan yang memekakan telinga, penghalang kabut hitam akhirnya tidak mampu menahan serangan naga api dan hancur. Naga api mengambil kesempatan untuk menerobos penghalang dan langsung menyerang pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Naga api itu membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan api yang berkobar, menutupi pemuda berjubah hitam itu di lautan api. Ah! Pemuda berjubah hitam itu berteriak, dan kabut putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kabut putih ini menutupi api dan langsung memadamkan api di tubuh. Melihat kabut putih yang tiba-tiba muncul dari tubuh pemuda berjubah hitam, Chen Ping tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultivator iblis muda ini juga mengetahui seni es, yang mengejutkan Chen Ping. Apinya sudah padam, tapi pakaian pemuda berjubah hitam itu sudah compang-camping, dan tubuhnya terbakar dan memancarkan rasa sakit.
Pemuda berjubah hitam menatap ke arah Chen Ping. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Chen Ping tidak lebih lemah dari dirinya, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Demon Sealing Alliance menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Ini hanyalah orang cabul. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Biksu mesum seperti ini mungkin satu-satunya di seluruh surga dan dunia manusia. Melihat Chen Ping di depannya, pemuda berjubah hitam mulai mundur. Kesombongan dan penghinaan pada awalnya telah lama hilang sekarang. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, Chen Ping tidak akan terbunuh, dan dia mungkin akan digantung di sini. Chen Ping, aku akui kamu sangat kuat. Tapi aku meremehkanmu. Tidak perlu menggunakan langkah ketiga. Mengenai apa yang terjadi hari ini, anggap saja aku belum pernah ke sini atau melihatmu. Hei pemuda berjubah itu berbalik dan pergi.